respect pilihannya, tapi aku akan tetap melakukan apa yang nyaman buat diri aku. At the end of the day, this world needs to be a world filled with respect. Terhadap CEO. Nah, kami juga pengen tahu apakah selama proses itu sudah berjalan. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, video klip dari band Kim akan dirilis dalam bentuk serial bercerita kisah cinta A+Z. Band Kim merilis video klip perdananya di lagu Tak Mungkin dengan konsep cerita serial yang berjudul Trilogi Cinta A+Z. Video klip yang tayang di YouTube tersebut menceritakan kisah cinta salah satu anggota Kim, yakni Arsy Widianto dengan penyanyi Ziva Magnolia. Sebagai informasi, band Kim ini terdiri dari 3 orang, yakni Arsy Widianto, Rachel Ray, dan Gusti Pratama. Lagu mereka yang berjudul Tak Mungkin diproduseri oleh Yuvi Widianto. Yuvi menjelaskan ia membuat video klip bersama serial karena saat ini sedang banyak film serial. Selain itu, chemistry antara personil Kim ini juga Ziva Magnolia terbilang kompak dan bisa berkomunikasi dengan baik. Yuvi mengatakan, pada lagu Tak Mungkin, anaknya yakni Arsy juga menjadi pemeran utama dalam video klip atau serial A+Z. Serial A+Z ini bercerita tentang Arsy yang juga diperlihatkan menyimpan rasa kepada Ziva. Mas Yopi itu selalu ada ide yang baru ya, yang kekinian, yang relevan, yang kayaknya semua orang bisa relate gitu. Sekarang lagi musimnya series, dibikinlah versi seriesnya juga. Dan ini menarik Mas, dari A+Z The Series ini sebetulnya konsepnya tuh pengen seperti apa sih Mas? Jadi aku lihat dari Ziva, lalu juga Arsy punya band baru yang sama teman-temannya ini namanya Kim. Kim itu katanya mereka kenangan indah di masa depan. Jadi apa yang dilakukan sekarang semoga menjadi kenangan indah di masa depan itu. Nah, kebetulan gaya musiknya mereka dari film musiknya itu antara Kim dengan Ziva itu ada irisan kesamaan yang mungkin walaupun dalam tekstur musik pop tapi agak rasa-rasa gaulnya tuh ada, entah dari teknik vokalnya, entah dari tekstur musiknya. Nah kebetulan tes musiknya Kim pun demikian. Jadi ketika mereka bareng-bareng, terus juga ada kesempatan mereka jalan-jalan ke Seoul, ke Korea, tampak ada chemistry yang bagus dari mainnya, dari gengnya keren, terus mereka juga punya skill musik yang bagus. Ziva sebagai solis, lalu juga Arsy sebagai komposer dan juga dia nyanyi juga, lalu juga ada Rachel juga memang dia juga sarjana musik dan dia juga punya skill musik yang juga sangat bisa kita banggakan nantinya. Dan Gusti itu punya power nada rendah yang punya kekuatan tertentu di dalam itu, falsettonya powerful. Jadi 3 musisi ini menjadi sebuah band yang menurut aku juga bisa dibanggakan nantinya. Tinggal kita lihat bagaimana perjalanannya, walaupun mereka tidak berangkat dari fanbase dari manapun, tapi juga saya lihat dengan perkembangan dengan kita mendengarkan musik di lagu yang Kim yang Tak Mungkin saja bisa melihat bahwa ini ada stylenya, ini ada gaya-gayanya urban sedikit, tapi juga tekstur popnya sangat kencang, lalu juga teknik vokalnya Rachel juga sangat luar biasa. Dan kalau saya bayangkan kalau mereka pasti saat buat sebuah showcase dengan Ziva dengan kemampuan yang hebat, lalu juga mereka dengan sisi musikalitas yang tinggi, ketika digabungkan dalam sebuah showcase, sebuah konsep pasti akan agak berbeda dengan musisi generasinya gitu. Itu yang perlu perjuangan, perlu waktu, tapi saya punya keyakinan dan saya senang sekali Universal mensupport sebuah grup band yang jarang-jarang ada di Universal dan di Indonesia malah. Dan ini menjadi suatu tantangan buat Kim dan juga Ziva terus mengembangkan, karena dari pertama kali saya yakin Ziva itu adalah salah seorang penyanyi dengan musikalitas yang
tinggi. Saya setiap berlatih, setiap membuat komposisi atau juga bernyanyi, saya lihat memang selain dia punya warna, akhirnya cenderung gayanya juga terlihat, riff and match sangat baik. Jadi itu akan membawa Ziva ke gaya dan karakter tersendiri di musik Indonesia, dan posisinya akan jelas. Tapi baik buat Ziva, buat Arsy, buat Kim, itu masih melalui proses perjalanan di awal. Jadi aku rasa ini justru tantangan terus untuk mengembangkan gaya musiknya mereka, ciri khas mereka menjadi sebuah kekuatan yang bukan hanya dari sisi popularismenya, tapi menjadi kualitasnya juga bisa dibanggakan nantinya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Emang kalau urusannya Mas Yofi per talent scoutingan gak usah diragukan lagi ya. Pasti Mas Yofi sebagai komposer yang sudah malang melintang ya, untuk urusan mencari talent juga pasti gak akan main-main. Nah Mas, kita mulai masuk ke single-singlenya mereka gitu ya, untuk lagu-lagunya mereka. Kita mungkin mulai dulu dari yang udah duluan rilis nih. Ini udah rilis sekitar 12 hari yang lalu, which is Jumat lalunya lagi. Untuk yang tak mungkin dulu nih Mas, untuk penulisan ceritanya itu seperti apa Mas? Jadi memang ketika melihat ini, ketika ketemu mereka buat pop show musiknya, nah dari situ kelihatan tuh gaya-gayanya. Terus mereka memberikan masukan tentang kontur melodi yang mereka harapkan menjadi gayanya mereka gitu. Terus saya tanya, musik yang didengarnya apa referensi bersama? Ada yang Stevie Wonder, ada yang Bruno Mars, ada Michael Jackson dengan Jackson 5 yang lamanya, lalu ada Brian McKnight. Nah dari situ kelihatan, oh arahnya ke sini. Dan benar-benar, dan ternyata juga nggak terlalu jauh dari referensi Ziva juga ya, dan tentu dengan pemusik-musik baru yang sekarang. Tapi memang ternyata gaya organik yang ingin disampaikan ada kesan yang sama. Lalu ketika ngobrol-ngobrol buat cerita, ya karena Ziva dan Arsy punya persahabatan tertentu yang mereka juga karena rumahnya mungkin dekat kali ya, jadi ada banyak saling bercerita, saling apa, jadi mungkin itu menjadi inspirasi untuk menggabungkan 3 karya ini. Karena belum biasa kayak Arti yang sebelumnya itu kan dia ada series, tapi memang itu memang memunculkan lagu mereka gitu. Kalau ini 3 lagu yang berbeda sebenarnya, dari lagunya Ziva, lagunya Kim, lagunya Arsy sendiri, tapi dibuat seperti benang merah cerita. Jadi ini 3 lagu. Berikut ini ada Cinta Laura yang tak mengambil pusing karena kerap kali dikritik gara-gara cara berpakaiannya yang seksi. Cinta Laura dikenal sebagai selebriti yang kerap kali tampil seksi dalam setiap acara. Salah satunya di dalam video klip lagu terbarunya yang bersama dengan Raymond Fagel yang berjudul Pasi. Dalam video klip tersebut, Cinta Laura mengenakan baju hitam dengan bagian dada yang terbuka. Diakui oleh artis yang berusia 29 tahun itu, penampilan terbukanya dalam video klip akan mengundang komentar negatif. Tapi Cinta Laura tak ambil pusing. Justru ia menjelaskan bahwa penampilan seksi tak ada kaitannya dengan kepribadian orang. Kekasih dari Arya Vasco itu mengatakan bahwa selama baju itu nyaman, ia akan memakainya meski mengundang kritik dari para netizen. Aku juga punya filosofi gini, saat orang mengkritik atau mencela orang lain karena cara berpakaian mereka, itu berarti mereka sendiri gak nyaman dengan diri mereka dan tidak nyaman dengan kepercayaan mereka, sehingga mereka merasa terintimidasi dengan perbedaan yang mereka lihat di orang lain. Misalnya aku berpakaian terbuka tapi aku mengkritik seseorang yang berpakaian tertutup. Itu berarti aku mempunyai sesuatu ketidaknyamanan dalam diri aku, sehingga aku merasa harus mengkritik orang yang pakai baju tertutup. Padahal kalau aku nyaman dengan diri aku sendiri, aku confident dengan siapa diri aku melihat orang lain yang berpakaian beda apapun itu, aku tinggal bilang, oh cool, itu memang pilihan dia yang nyaman seperti itu, aku respect pilihannya, tapi aku akan tetap melakukan apa yang nyaman buat diri aku. At the end of the day, this world needs to be a world filled with respect. Jadi kalau orang mengkritik aku karena bajunya ada yang terbuka, I'm like whatever. Malahan aku sangat nyaman dengan semua pakaian yang aku gunakan karena itu message yang ingin aku sampaikan. Hey guys, mungkin hari ini kalian melihat aku sebagai musisi yang bajunya seksi. Besok kalian akan melihat aku dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, pakai blazer, celana panjang di acara formal. Besoknya lagi kalian akan melihat aku di peresmian Creative Hub di mana aku pakai baju yang aku inginkan. Besoknya lagi kalian akan lihat aku holiday di pantai pakai baju berenang.
Aku hanya memakai baju yang cocok atau sesuai dengan aktivitas yang aku lakuin. Di luar itu nggak ada hubungannya dengan personality aku atau level of intelligence. Trailer resmi dari film Galaxy yang dibintangi Brian Domani dengan Mawar Dejo telah diluncurkan. Trailer resmi film Galaxy yang diproduksi oleh Raffi Films bekerjasama dengan Screenplay Films telah diluncurkan secara daring hari ini menyusul poster resminya yang telah diluncurkan sebelumnya. Film remaja diadaptasi dari novel laris dengan berjudul sama. Karya dari Poppy Pertiwi ini adalah film cerita panjang kelima yang disutradarai oleh Kunz Agus dan juga diproduksi oleh Senthil Cisamantani. Film Galaxy yang bercerita tentang kisah cinta yang rumit dan penuh dengan konflik antara Galaxy dan Kejora menampilkan sederet aktor muda, antara lain ada Brian Domani, Mawar Dejo, Yesana Abraham, Pangeran Lantang, Fadly Faisal, dan Omara. Berbeda dengan teaser yang dirilis 2 minggu lalu, trailer resmi ini pelan-pelan mengurai hubungan Galaxy dengan Rafisa, ayahnya, dan juga Kejora. Apa kabar, Kak? Basi apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Dari tadi sambil pangeran senyum terus kamu. Iya, kita kan bestie abis sama pangeran. Udah bestie circle ya? Iya. Oke, aku mau ngomongin film yang akan tayang tanggal 24 Agustus. Film apa tuh? Film Galaxy. Boleh dong perkenalan karakternya dulu, namanya di film Galaxy itu sebagai apa? Aku sebagai Abraham yang paling ganteng di sana. Siap, si paling ganteng ya. Benar sih kalau dipikir ya. Iya. Rapi, paling ganteng, paling pas skip. Si paling paskib. Aku berperan sebagai Kejora. Ayo dia. Ya, Kejora ini adalah siswi berprestasi di SMA Ganesha. Dia adalah anak paskibra juga. Iya. Jadi Makanya dia suka banget sama Abraham. Ya. Udah kedip-kedip gue gak bisa gituin bawah langsung awkward ya. Dia gak bisa langsung lempar. Udah kedip-kedip gini deh. Harusnya iya gitu kan. Coba ulang teknik gue. Oke. Suka sama Abraham kan? Iya. Oh gitu. Oh begitu. Oke. Oh lu bawa baper sih? Apa? Jangan baper. Bukan, kerjaan gue emang baper. Oh iya oke. Jangan. Kalau aku berperan sebagai Galaxy, dia leadernya geng Rabispa. Dan ya gitulah. Udah gitu aja. Oke, aku berperan sebagai Septian, pilar Rafispa. Dari berapa? 7. Asep. Saya berperan sebagai Jordan. Pokoknya kalau ada masalah saya yang maju bantu. Kamu Bantai Itu. Nah ini kalau boleh tahu filmnya tentang apa, Kak? Film Galaxy. Jadi ini agak semi sci-fi. Bukan. Nah. Apa gue film dia lah. Ini lagi tayang dia ngomongin. Itu udah 1 juta nonton. Bukan, beda film. Maaf, ini live lagi aku lupa. Pangeran Anang Hermansyah keceplosan menyebutkan Azril dan juga Sarah Menzel akan menikah dalam waktu dekat. Musisi Anang Hermansyah mengungkapkan kabar bahagia dari anak keduanya, yakni Azril Hermansyah. Suami dari Ashanty itu menyebut bahwa Azril tengah mempersiapkan bisnis dan masa depannya, termasuk membangun rumah tangga dengan sang kekasih, yakni Sarah Menzel. Bahkan Anang sudah menyuruh Azril untuk menikah untuk menikah dan juga rumah tangganya ini sejak 2 tahun lalu. Kini, Azril juga baru saja memulai bisnis pertamanya di bidang olahraga. Pria 23 tahun itu mengaku ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depannya. Kendati demikian, baik Anang maupun Azril enggan menjawab kapan rencana bahagia itu akan terlaksana. Ia hanya memohon doa agar niat baik tersebut berjalan dengan lancar. Sebagai informasi, kisah asmara Azril dan juga Sarah Menzel ini mulai terlihat di media, yakni sejak November 2020. Sarah Menzel merupakan gadis asal Bali Blasteran, Jerman, dan diketahui ia juga merupakan anak pemilik Hotel Bintang 5 di kawasan Bali. Siapa?
Ghazali, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ghazali dari tentang.com. Terkait dengan kegiatan hari ini, tentunya kami sebagai warga Tangerang Selatan menyambut baik. Karena ini momentum yang luar biasa. Pertanyaannya adalah fitness plus. Seperti apa mungkin plusnya sehingga menjadi daya tarik lebih dari tempat ini. Yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya adalah luas dan kerja di Koni Tangerang Selatan. Seperti apa mungkin, apakah jika fitness plus memberikan fasilitasi terhadap atlet-atlet yang bisa memanfaatkan dan memberdayakan tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ghazali. Silakan feedback berikutnya direspon oleh Mas Indra. Boleh, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kata plus dari fitness ini sebenarnya merangkum tadi kebetulan tidak masuk di slide. Jadi dengan kita membeli membership di Fitness Plus itu sudah free seluruh kelas dari mulai weight training, work class, cardio training, functional training, kickboxing, group fitness, sauna, kita ada fasilitas sauna, terus step classes, village, yoga, zumba, personal trainer program juga ada. Dan untuk Les Miles yang kita punya sertifikasi internasional kita ada 3, itu RPM, terus body pump sama body combat. Itu sudah masuk di dalam satu membership yang dibeli oleh member seperti itu. Karena kita basically dari Bali ya, yang memang di sana kultur budayanya ada lokal membership dari Indonesia, ada dari luar negeri juga sangat banyak. Jadi kita sangat concern di pelayanan karena yang kita jual adalah jasa, dan memang target kita di International Fitness Center dengan konsep PKG 24 jam. Jadi itu yang membuat fitness ini ada kata plus di depannya. Baik Mas. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Ini pertanyaan sangat relevan karena boleh dibilang Fitness Plus itu adalah mega gym asli Indonesia, lokal jaringan. Dan kebetulan juga kita itu DNA-nya DNA. Kuasa hukum menyebutkan ada 30 finalis Miss Universe Indonesia yang difoto tanpa busana. Melissa Anggraini selaku kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual dari finalis Universe Indonesia 2023 mendampingi kliennya menghadiri pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya. Melissa menjelaskan bahwa sejumlah korban diduga mendapatkan pelecehan seksual dengan cara difoto tanpa busana, dan ini ada 7 orang yang baru memberikan kuasa kepada Melissa. Tapi yang baru juga memberikan kuasa ada 7 orang dan sejalan dengan berjalannya waktu, tandasnya. Melissa menambahkan pihak korban juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban guna mengawal dalam kasus ini. LPSK dan juga saat ulang tahun LPSK sebenarnya dalam momentum itu karena ingin mendampingi perkara ini, dan akhirnya Melissa mendampingi para korban. Diketahui dari salah satu finalis Miss Universe Indonesia telah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini kepada terlapor para oknum di PT Kapela Swastika Karya. Ini dari Polda langsung menuju ke tempat lokasi kejadian untuk memastikan CCTV itu, karena itu kekhawatiran ya dari para korban ini, CCTV itu nyala dan terekamlah semua kegiatan mereka pada saat body checking. Sejauh ini ada berapa korban? Sebenarnya kalau yang mengalami 30 orang, tapi yang baru memberikan kuasa kepada saya itu ada 7 orang. Tapi berjalannya waktu masih terus bertambah. Ini setelah ini saya mau ketemu korban, ya kita mau bertemu dengan Kementerian Perempuan untuk mereka menyampaikan apa yang mereka alami, meminta perlindungan, support dan lain sebagainya. Bu, sebelumnya kan ke LPSK itu, apakah benar ada ancaman atau intimidasi kepada pihak korban? Oke, kemarin saya diundang sama LPSK pada saat ulang tahun LPSK sebenarnya. Dalam momentum itu, karena saya lagi mendampingi perkara ini, saya akhirnya berkonsultasi.
kira-kira apa saja yang mungkin terjadi terhadap para korban ini yang mungkin yang terburuk lah, apakah bully, apakah victim blaming, apakah laporan balik ya. Jadi kita berbicara sifatnya general aja. Kalau diberikan perlindungan, kira-kira perlindungan dalam bentuk apa? Apakah perlindungan hukum? Dimana kalau ada yang seperti ini kami akan begini ya, kira-kira lebih kepada konsultasi aja. Pemeriksaan hari ini Mbak, tadi kan Mbak sebutkan Mbak juga mengajukan beberapa saksi yang seharusnya diminta dipertanggungjawabkan bisa. Itu bisa disebutkan Mbak di antaranya siapa? Iya, tentu para korban ini kan menyampaikan terkait adanya pelecehan itu melalui provincial directornya mereka. Itu ada Mbak Seli, ada Mbak Rizky. Nah, orang-orang ini kan anak-anak yang mengalami hal yang sama di Jawa Timur itu mengalami yang disebut 2 orang malah begitu. Sehingga tadi saya sampaikan provincial director ini orang yang patut dimintai keterangan. Kemudian ada dari beberapa orang yang di Kapela itu kan ada yang sudah keluar. Mereka mungkin memahami kronologisnya, apakah benar tidak ada di dalam agenda, bagaimanakah peranan dari ownernya Mopi Kapela ini, bagaimana peranan daripada direkturnya, termasuk terhadap CEO. Nah, kami juga pengen tahu apakah selama proses itu sudah berjalan 2 hari menjelang grand final, mereka juga tidak memahami adanya ini. Karena kan lumayan panjang ya pada proses dilakukan body checking itu 30 orang loh. Itu bukan hal yang sifatnya parsial. Kalau oknum itu paling cuma 3-4 orang dilakukan, tetapi ini dilakukan keseluruhan masif. Sehingga ini layak untuk dimintakan pertanggungjawaban. Makanya kami tadi sudah sampaikan lebih jauh apakah di dalam SOP dilakukan itu selama proses perhelatan Miss sudah dilakukan benar apa belum, mereka kompeten nggak, benar nggak sudah punya lisensi dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang patut untuk dipertanyakan. Terkait dengan pemeriksaan hari ini ada bukti tambahan yang dilaksanakan tadi karena kasus masyarakat bisa ada bukti tambahan tadi Iya ada, tapi belum bisa saya sampaikan ya. Tapi terkait dengan seluruh proses pelaporan ini aja. Kan lisensi Indonesia memegang lisensi di dalam negeri, itu memang di luar negeri itu memang sudah aturan ada body checking sehingga harus diikuti sama Indonesia. Pemahaman kami sih tidak ada, dan bahkan di dalam pada saat dilakukan oleh pemegang lisensinya kan sebelumnya kan adalah yayasan yang bukan hari ini ya. Ini adalah tahun pertama si PT Kapela Swastika Karya ini melakukan audisi terhadap Miss Universe. Tadi sebelumnya kan yang kita tahu adalah Yayasan Putri Indonesia gitu. Nah, tidak pernah kami mengetahui adanya body checking, walaupun common di dalam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.